seperti biasa. Tentu saja, kebaikan Xuanzang tidak hanya ditujukan kepada harimau darah iblis merah, tetapi juga terhadap binatang tingkat kaisar yang ganas lainnya. Saya melihat bahwa meskipun para donatur lainnya adalah makhluk dengan sisik dan tanduk, mereka juga orang-orang dengan kebijaksanaan yang mendalam. Mengapa Anda tidak menanggalkan daging Anda yang bau dan membiarkan saya membawa Anda ke surga bersama, sehingga Anda dapat berinkarnasi di kehidupan selanjutnya dan dilahirkan kembali sebagai hewan lagi? Meskipun binatang tingkat kaisar yang hadir tidak tahu apa itu surga barat, orang bodoh manapun dapat menebak bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Sudah jelas bahwa pria botak di depan saya ini memiliki niat buruk. Omong kosong surga barat, kau mempermainkanku, mati sekarang. Harimau darah iblis merah yang sudah kehilangan satu lengannya dan sangat marah, langsung berang ketika melihat bahwa keledai botak itu berani menatap kulit harimau, daging harimau, dan cambuk harimaunya dengan begitu tidak bermoral. Oh! Raungan harimau berdarah bergema di seluruh langit dan bumi. Satu-satunya cakar harimau tajam yang tersisa dengan aura pembunuh yang ganas ditutupi dengan bayangan darah yang melolong dan bergegas menuju biksu muda itu. Elang iblis pembelah langit yang dengan panik menyerang dan melecehkan inti formasi dengan tegas meninggalkan formasi, berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh ke arah Xuanzang. Sebagai salah satu binatang tingkat kaisar terkuat yang hadir, elang iblis pembelah langit bahkan lebih kuat dari harimau darah iblis merah. Kecepatannya tak tertandingi di antara semua makhluk buas kekaisaran dan jelas merupakan yang paling sulit dihadapi. Bunuh keledai botak ini terlebih dahulu, hilangkan bahaya tersembunyi, dan jangan biarkan kecelakaan lain terjadi. Moon Demon Beast dan Totem Ancient Spirit yang paling dekat dengan Red Demon Blood Tiger dan Sky Splitting Demon Eagle juga meninggalkan formasi tanpa ragu dan menyerang Xuanzang. Dalam sekejap, keempat binatang kekaisaran memilih untuk mengepung dan membunuh tanpa ragu-ragu. Di kejauhan, keempat binatang kekaisaran lainnya juga menyerang bersamaan pada saat ini untuk menekan formasi. Hal ini membuat para tetua agung dan lainnya dalam formasi tidak mungkin menggunakan kekuatan formasi untuk menghentikannya. Kamu botak mati untukku. Harimau merah darah besar di langit mengeluarkan lolongan yang riang seolah-olah sudah melihat keledai botak itu dipotong-potong. Bagaimanapun juga mereka adalah binatang buas dan mereka tidak memiliki sifat manusia. Baiklah, karena akal tidak masuk akal, aku akan mencoba cara lain untuk berbicara dengan. Menghadapi serangan mengerikan yang datang dari segala arah, biksu muda itu tetap tenang. Kasih sayang di matanya tidak hilang, tetapi ada sedikit desahan. Meskipun saya tidak mengerti kitab suci, saya tahu sedikit tentang pertempuran. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan salahkan saya karena membunuhmu. Suaranya berubah dari tenang menjadi keras seperti suara lonceng besar yang menyebar ke seluruh hutan berkabut dan bergema di telinga semua orang. Boom! Cahaya Buddha bersinar di mana-mana bergema melalui langit dan bumi. Dalam sekejap sosok Buddha besar muncul dari belakangnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan kemudian dengan cepat bergabung menjadi Buddha emas welas asih yang menjulang dari langit ke bumi dan tingginya 1000 kaki. Budak emas keemasan yang penyayang itu mempesona seluruhnya dengan aura abadi dan tak bisa dihancurkan dan wajahnya sangat mirip dengan Xuanzang 120. Telapak tangan budak emas yang sangat besar dan mempesona itu secara langsung menekan 4 binatang kekaisaran. Inilah kekuatan supernatural Buddhis dan Taois hebat yang diperoleh Chen Beiyuan setelah kembali ke China 10.000 Buddha. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya budak emas welas asih ini yang terbentuk dari penggabungan puluhan ribu bayangan Buddha. Harimau darah iblis merah, elang iblis pembelah langit, binatang iblis bulan, dan roh kuno totem semuanya mengubah ekspresi mereka dan merasakan perasaan dingin menghampiri mereka seolah-olah mereka bisa dibunuh di tempat kapan saja. Buddha kasihanilah aku. Tidak ada yang salah dengan keledai botak itu. Piton 9 Netherworld yang terjerat dengan setengah formasi dan meremas dengan gila dan singa iblis api emas yang memancarkan api suci di sekujur tubuhnya melihat bahwa keledai botak itu tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan meletus dengan kekuatan yang membuat mereka gemetar dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Terutama ketika mereka melihat Moon Demon Beast terlemah dipukuli menjadi pai daging oleh telapak tangan Xuanzang. Kedua binatang kekaisaran yang mengerikan ini yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Sky Splitting Demon Eagle membuat keputusan dalam sekejap mereka meninggalkan formasi tanpa ragu-ragu dan kembali untuk memberikan dukungan untuk menghentikan musuh. Dua binatang kekaisaran yang lebih lemah lainnya, seekor tikus dan seekor monyet, mengikuti dari belakang. Tetapi pada saat ini seorang Taois muda dengan mata acuh tak acuh, alis seperti pedang, dan wajah serius tiba-tiba muncul dan berdiri di depan mereka. Tepatnya mayat jahat. Aku tidak punya permulaan. Bab 376 mayat jahat yang mengerikan. Aku tidak punya permulaan. Taois Wuxi berdiri di depan 4 binatang kekaisaran seolah-olah dia sudah siap.
Mata pedang acuh tak acuh itu berkilat dengan sedikit dingin saat mereka menatap monster besar di depan mereka seolah-olah sedang mengukur mangsanya. Melihat Taois muda itu tampak persis seperti biksu muda kecuali bahwa dia kurang penyayang dan damai dan lebih serius dan acuh tak acuh. Ekspresi 9 Netherworld Python dan Golden Flame Demon Lion yang memimpin tiba-tiba berubah sedikit. Apa yang terjadi? Mengapa ada yang lain? Oh tidak, mungkinkah itu klon? Atau inikah jiwa legendaris dengan dua tubuh? Sial, bagaimana bisa seorang jenius manusia muncul di sini? Apakah ini jebakan yang sengaja memancing kita ke sini? Petik 2 petik 2. Tidak heran jika keempat binatang tingkat kaisar ini sangat terkejut karena kesan yang ditinggalkan oleh Xuan Zhang barusan terlalu dalam bagi mereka. Sekarang Taois Wuxi yang identik lainnya telah muncul dan siapapun yang tidak berhati-hati akan ketakutan. Namun justru momen gangguan inilah yang menyebabkan mereka membayar mahal untuk apa yang terjadi selanjutnya. Sebagai mayat jahat Wuxi mewarisi hampir semua kejahatan Chen Beiyuan. Tidak seperti Xuan Zhang yang ulas asih dan bersedia meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara dan memberi orang lain beberapa kesempatan. Sebagai mayat jahat, dia lebih acuh tak acuh dan serius. Jika dia bisa mengambil tindakan, dia akan berusaha untuk tidak membuang kata-kata dan jika dia bisa membunuh, dia akan berusaha untuk tidak meninggalkan korban. Dan kekuatannya sendiri secara alami tidak bisa diremehkan. Dia tidak hanya memperoleh beberapa kekuatan magis Chen Beiyuan. Terlebih lagi, ketika dipadatkan, tubuh utama menambahkan 36 metode fragmen Tiangang sebagai intinya. Dengan pemahamannya yang kuat, ketika mayat jahat mengembun, dia memahami beberapa kekuatan magis yang mengerikan dari 36 metode Tiangang dengan pemahamannya yang menakutkan. Pecut gunung dan pindahkan bebatuan. Wuxi Taois perlahan mengangkat tangan kanannya dan kelima jarinya tampak berubah menjadi 5 cambuk panjang. Dengan sapuan ringan, dia dengan mudah mengangkat beberapa gunung di sekitarnya, mengubahnya menjadi miliknya dan menggantungnya di udara siap untuk dikirim. Boom! Gunung-gunung yang menjulang tinggi itu seperti batu-batu besar yang keras kepala dengan dampak mengerikan yang menekan keempat binatang kekaisaran dengan ganas. Adegan ini seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan membombardir tanah. Kekuatan magis ini adalah salah satu kekuatan magis ofensif yang kuat dalam 36 metode Tiangang yang dapat menggerakkan gunung dan bebatuan untuk digunakan sendiri kapan saja. Meskipun kekuatan magis ini biasanya membutuhkan cambuk sebagai bantuan, Taois Wuxi memilih untuk menggunakan jarinya sebagai cambuk untuk memindahkan gunung dan bebatuan. Tidak baik. Meskipun Piton 9 Netherworld adalah yang terbesar di antara keempat hewan kekaisaran, ia tetap ketakutan ketika menghadapi gunung-gunung mengerikan yang menimpanya dan merasakan rasa ngeri yang tak dapat dijelaskan. Meskipun besar, ia tidak sebesar beberapa gunung. Setelah terkena, Anda tidak akan bisa memakannya dan harus menanggung konsekuensinya. Singa iblis api emas dan monyet api biru liar di sampingnya tanpa sadar ingin maju dan mundur bersama-sama, mengungsi bersama, dan menghindari bebatuan mengerikan yang datang untuk menyerang. Namun pada saat ini suara Taois Wuxi terdengar lagi. Tentu saja. Boom. Beberapa binatang kekaisaran hebat langsung dilumpuhkan oleh mantra imobilisasi, tetapi momen ini menghancurkan kesempatan emas mereka untuk melarikan diri. Boom. Gunung-gunung besar runtuh satu demi satu menyebabkan guncangan hebat dan mengguncang bumi. Serangan area yang mengerikan semacam itu berkali-kali lebih mengerikan daripada senjata nuklir tercanggih umat manusia. Ah ah ah. Raungan piton yang besar, melengking, dan menyakitkan tiba-tiba terdengar dan tubuhnya yang besar langsung hancur oleh bebatuan. Ia berdarah dan berjuang dengan panik. Membalikkan sungai dan laut. Taois Wuxi melambaikan lengan panjangnya dan mengikuti bebatuan ombak laut besar tiba-tiba muncul dari udara tipis yang bergelombang liar dan dengan dampak yang dahsyat mereka menekan di suatu tempat di bawah. Kekuatan magis ini diciptakan oleh orang-orang suci Tao yang meniru bakat klan naga kuno untuk air laut dan mengintegrasikannya ke dalam kreasi mereka. Mengom. Raungan singa yang keras terdengar dan nyala api yang mengerikan langsung menerobos bebatuan yang menekan. Singa iblis api emas baru saja bebas dan kulit serta dagingnya cekung di sekujur tubuh seolah-olah menderita luka serius. Manusia tua sialan. Sebelum singa api raksasa itu sempat meraung marah, ia telah ditelan oleh gelombang laut yang tak berujung. Gelombang mengerikan menghantamnya dengan gila dan setiap kali ia mencoba berjuang, ia akan dipukuli tanpa ampun. Kekuatan magis macam apa ini? Bagaimana ras manusia bisa memiliki kekuatan magis yang begitu mengerikan? Kera api gila yang juga memiliki atribut api baru saja melepaskan diri. Namun, ketika dia melihat kondisi menyedihkan singa iblis api, wajahnya berubah drastis dan dia ketakutan. Dia ingin melarikan diri tetapi dia selangkah lebih lambat. Menaklukkan naga dan menaklukkan harimau. Taois Wuxi melambaikan tangannya dan dari lengan jubah Taoisnya terdengar raungan harimau dan naga. Dua energi besar, satu dari naga dan satu dari harimau, meledak dan menekan kreasi Chang Yan Monkey yang berlari dengan panik.
Kekuatan magis ini memiliki kekuatan mengerikan untuk menaklukkan dan menekan binatang mitos besar seperti naga dan harimau. Ini adalah teknik membunuh satu lawan satu. Dalam sekejap, Taois Wuxi yang merupakan mayat jahat mengalahkan 3 binatang kekaisaran tanpa kesempatan untuk melawan balik, menunjukkan kekuatannya yang mendominasi dan tak terkalahkan. Tentu saja, daripada mengatakan betapa kuatnya dia, lebih baik mengatakan bahwa 36 teknik tiangan itu menakutkan. Meskipun Chen Beiyuan yang baru saja memadatkan mayat jahat hanya memahami 1 atau 2 di antaranya, itu sudah cukup untuk memberinya manfaat yang besar. Namun, mata pedangnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berkedip dengan cahaya ilahi yang keras dan ketika dia melihat tanah dan bebatuan, dia sepertinya melihat seekor tikus hitam besar dengan tubuh gemuk yang dengan panik menggali lubang untuk melarikan diri dari dasar gunung. Sialan, ini jebakan. Bagaimana mungkin ada manusia yang begitu mengerikan di sini? Sialan, dia hanya berada di puncak level kaisar perang, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan lebih mengerikan daripada kebanyakan prajurit tingkat kaisar. Monster macam apa ini? Tikus hitam aneh dengan penampilan gemuk dan bulu berdiri seperti landak ini tidak lain adalah binatang tingkat kaisar terakhir, tikus aneh. Namun, jelas bahwa itu berbeda dari binatang tingkat kaisar lainnya yang hanya tahu cara bertarung langsung. Setelah menyadari bahwa ia tidak bisa menang, ia memilih untuk menggali ke bawah tanah tanpa ragu-ragu, ingin melarikan diri dari medan perang. Tapi bagaimana mungkin Wuxi hanya melihat tikus ini lolos dari genggamannya dengan mudah? Jadi dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan tiba-tiba dalam benaknya di antara banyak kekuatan magis dari 36 metode geng surgawi yang tidak lengkap dia menemukan kekuatan magis khusus yang baru saja dia pahami. Menunjuk tanah untuk membuat baja. Desil. Sifat material tanah di bawah tiba-tiba dan paksa diubah. Seluruh area sekitarnya berubah menjadi bongkahan tanah baja raksasa yang menghalangi seekor tikus hitam raksasa di dalamnya dan menyusut serta meremas sedikit demi sedikit. Bab 377 membunuh 7 kaisar berturut-turut. Bagaimana rasanya ketika tanah lunak tiba-tiba berubah menjadi baja yang sangat keras dan terus menyusut dan memeras ke dalam. Tikus pemangsa, binatang buas yang ganas pada tahap awal tingkat kaisar, telah mengalami ini secara mendalam. Sebagai yang terlemah di antara 8 binatang kekaisaran, ia mungkin tidak terlalu menonjol dalam pertempuran, tetapi ia sangat pandai melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Tikus pandai menggali lubang seolah-olah itu adalah bakat. Dan teknik melarikan diri dari bumi dengan bakat bawaannya telah mencapai tingkat kesempurnaan selama ada sedikit tanah. Ia dapat melarikan diri jauh ke dalam tanah dan kecepatannya di bawah tanah akan melonjak ke tingkat yang menakutkan seolah-olah dibantu oleh dewa. Dapat dikatakan bahwa selama ia masuk ke dalam tanah, bahkan binatang tingkat kaisar yang lebih kuat darinya tidak akan dapat melakukan apapun padanya dan hanya dapat melihatnya melarikan diri ke kejauhan. Dengan bakat ini, tikus aneh telah lolos dari bahaya dan pengejaran yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang setelah melarikan diri ke kedalaman hampir 1000 meter di bawah tanah, ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari tempat yang paling dikenalnya akan mengkhianatinya dengan kejam dan mulai merenggut nyawanya sedikit demi sedikit. Tanah yang seharusnya sangat dekat dengannya mulai menolaknya menjadi sangat berat dan keras meremas dan menjebaknya dengan erat hampir meledakkan organ internalnya. Di ujung hidungnya pasir basah dan kerikil yang menodai tubuhnya mengalir ke rongga hidungnya dan masuk ke tubuhnya berubah menjadi partikel baja berbentuk berlian. Secara bertahap bahkan permukaan dan tubuhnya tertutup lapisan kilau logam seolah-olah akan sepenuhnya berubah. Kekuatan magis macam apa ini? Mata tikus aneh itu dipenuhi rasa takut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada manusia yang bisa mempelajari kekuatan magis aneh untuk menahannya. Karakter alami hamster yang pemalu langsung mengambil alih pikirannya menyebabkannya panik, mengeluarkan jeritan melengking, dan memulai perjuangan kematiannya. Tanda bang 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 bang. Tanah lembut dalam radius puluhan mil secara paksa diubah menjadi baja keras yang memancarkan kilau aneh dan bagian dalamnya mulai bergetar hebat seolah-olah monster besar sedang berjuang untuk keluar dari baja. Bang! Sebuah kepala singa dengan kobaran api yang membara dilempar ke samping dan ditempatkan bersama dengan kepala ular piton gelap yang hampir terpotong secara vertikal dan kepala monyet yang mengerikan dengan tengkoraknya yang terpenggal. 3 binatang kaisar yang begitu arogan dan berteriak-teriak untuk membantai semua manusia di formasi itu dibunuh di tempat dan tubuh mereka langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Bukankah lebih baik bagi seekor tikus yang terbiasa hidup di bawah tanah untuk tinggal di sana sepanjang hidupnya? Taois Wuxi dengan acuh tak acuh melihat tanah yang berguncang hebat dan tiba-tiba meninju mengeluarkan energi penakluk naga dan menghantam tanah. Boom! Tanah berguncang. Darah hitam kental dan bau menyembur keluar dari tanah seperti air mancur darah. Suara perkelahian hebat itu juga benar-benar menghilang. Tanda hubung. Boom! Totem roh kuno yang tampak seperti loh batu besar dirobohkan oleh telapak tangan raksasa emas dan hampir separuh tubuhnya langsung hancur.
Spiritualitas di tubuhnya diselimuti oleh cahaya Buddha yang aneh dan tercerahkan sedikit demi sedikit, dan ia mengeluarkan jeritan sakit senang. Mata batu besar yang pecah itu menatap sosok ulas asih biksu muda dengan sedikit permohonan. Suku cadang utama. Amitabha sebagai donatur spesies berbeda, Anda telah melakukan banyak dosa pembunuhan. Merupakan berkah bagi Anda untuk mencapai surga barat lebih awal dan melihat wajah asli Buddha. Mata Xuanzang menunjukkan belas kasih saat dia melihat totem roh kuno yang secara fisik dikirim ke barat, wajahnya penuh kelegaan dan kegembiraan karena menyelamatkan semua makhluk hidup. Dia hanyalah seorang biarawan yang penyayang dan tidak bisa melakukan terlalu banyak hal besar. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengirim para donatur yang telah melakukan dosa pembunuhan serius ke surga barat untuk melihat Buddha yang sebenarnya. Saat monster iblis bulan ditampar hingga mati, roh totem kuno diselamatkan dan pergi ke surga. Saat ini, satu-satunya lawan yang tersisa di depan Xuanzang adalah Sky Splitting Divine Eagle yang salah satu sayapnya hampir patah dan paruhnya hancur dan dipenuhi dengan energi iblis dan Scarlet Demon Blue Tiger yang ekornya tercabut, cambuknya terpotong dan cakar kanannya patah. Alasan mengapa yang pertama mampu bertahan sampai sekarang adalah murni karena kecepatannya yang mengerikan sementara yang terakhir mampu bertahan sampai sekarang karena kulit dan dagingnya yang tebal. Kedua orang ini benar-benar membuat Xuanzang cukup tidak berdaya. Dua temanmu sudah pergi ke barat untuk melihat Buddha sejati, mengapa kamu tidak pergi ke barat bersama-sama? Pergi ke surga barat sialan, tidak seorang pun di dunia ini dapat menghakimiku bahkan Buddha sialan itu. Meskipun elang iblis pemecah langit yang tampak sengsara itu sayapnya patah hingga memperlihatkan tulang-tulang putihnya, ia tetap tidak berniat menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meneriakkan kutukan. Sudah jelas bahwa elang yang sombong tidak akan pernah menyerah kepada manusia sampai kematiannya. Jika kamu punya nyali, bunuh saja dia. Bang! Xuanzang menamparnya dengan satu telapak tangan langsung menghancurkan sebagian besar kepalanya yang sombong. Mata elang yang sombong tiba-tiba meredup bercampur dengan sedikit ketidakpercayaan dan ketumpulan yang tak tersembunyikan yang tampak sedikit sulit untuk diterima. Tidak, apa kamu serius? Kenapa kamu tidak memberiku nasihat saja? Bukankah seharusnya biksu itu penyayang? Jika kamu bisa membujukku sedikit lagi, bukan tidak mungkin aku akan menundukkan kepala. Ketika saatnya tiba, bukan tidak mungkin untuk membicarakan tentang menjadikanmu hewan peliharaan spiritual atau semacamnya. Bagaimana bisa seorang biksu langsung mulai membunuh orang? Biksu, Anda tidak punya prinsip moral. Bang! Kepala angkuh dari Sky Splitting Demon Eagle akhirnya menunduk dan tubuhnya yang besar menghantam tanah dengan keras membuat suara tabrakan yang dahsyat. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu seumur hidupku, tetapi karena kamu telah memintanya, aku bersedia melanggar sumpahku untuk tidak membunuh demi kamu dan membantumu mewujudkan impianmu. Xuanzang menatap elang iblis pembelah langit di depannya yang mati dengan mata terbuka. Rasa iba di wajahnya sedikit bertambah dalam dan ada sedikit lebih banyak ketidakegoisan dan simpati untuk dunia seolah-olah dia adalah seorang biksu tinggi yang telah mencapai pencerahan. Setelah diam-diam membaca mantra kelahiran kembali untuk elang konyol di depannya, Xuanzang mengangguk, melihat harimau darah iblis merah yang ketakutan dan patuh seperti kucing oranye besar dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung dengan sedikit kekejaman, tidak senyum lembut. Telapak tangan seputih salju perlahan terulur seperti seorang majikan yang membelai kucing yang berperilaku baik dan menepuk harimau darah besar di depannya. Donor, saatnya pergi ke surga. Bang! Bahkan sebelum dia bisa menamparnya, harimau darah besar yang ganas di depannya gemetar dan berlutut di tanah memeluk pahanya erat-erat sambil bersujud dengan gila-gilaan seolah-olah telah menjadi roh dan terisak. Hari ini aku bisa melihat wajah Buddha sejati, jadi mengapa aku harus pergi ke surga? Guru Dharma adalah Buddha sejati dan Buddha sejati adalah Guru Dharma. Xiao Hu telah melihat Buddha yang sebenarnya, aku telah melihat Buddha yang sebenarnya, aku memohon belas kasihan kepada Buddha yang sebenarnya, aku memohon belas kasihan kepada Buddha yang sebenarnya. Xiao Hu bersedia menjadi harimau ganas di bawah kursi dan melayani Buddha yang sebenarnya selama sisa hidupku. Bab 378 Perselisihan antara Buddhisme dan Taoisme. Saat ini bahkan binatang buas pun tahu bahwa orang yang mengetahui situasi saat ini adalah orang yang bijak. Melihat binatang kekaisaran lainnya dibunuh, dipotong-potong, dipenggal, atau ditembak di kepala, bahkan harimau, raja binatang buas, mulai tidak tahan. Harimau darah iblis merah tidak lagi memiliki tampilan mendominasi dan kejam seperti tadi. Ia seperti kucing yang menjilati meminta cinta tuannya. Ia terus bersujud dan memohon ampun, dan sanjungan dari mulutnya tak ada habisnya. Martabat itu berharga, tetapi kepala harimau lebih berharga. Jika itu untuk kehidupan harimau, keduanya bisa dibuang. Jika 7 binatang kaisar yang selamat telah melihat adegan ini, mereka mungkin akan mengutuk. C. Tidak punya tulang belakang. Jika kamu punya nyali, turun dan temani kami. Kemampuan macam apa itu mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan untuk tetap tinggal. Kamu pergi saja dan mati.
Sayang sekali harimau darah iblis merah jelas belum memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan biksu iblis, bukan Buddha sungguhan di depannya, tetapi memilih untuk berlutut dengan tegas untuk mengakui tuannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan besar. Namun yang menarik adalah bahwa harimau darah iblis merah tampaknya telah membuat taruhan yang tepat. Karena tangan biksu muda itu berhenti di depan dahinya dan wajahnya yang tampan tampak sedikit tertarik dengan tatapan ramah dan lembut, dia melihat harimau yang menjilat di depannya dengan minat dan berkata perlahan. Donatur, Anda mengatakan bahwa saya adalah Meskipun Xiaohu belum pernah melihat Buddha yang sebenarnya, dia telah melihat Dharma Master. Di dalam hati Xiaohu, Dharma Master adalah Buddha yang sebenarnya dan Buddha yang sebenarnya adalah Dharma Master. Xiaohu hanya ingin menyembah Dharma Master sebagai gurunya, Buddha yang sebenarnya, sepanjang sisa hidupnya. Kamu tidak menyalahkanku karena membunuh temanmu? Tuan, Anda benar. Binatang buas jahat itu biasanya membakar, membunuh, merampok, dan melakukan segala macam kejahatan. Xiaohu terpaksa berurusan dengan mereka dan bermain dengan mereka. Adalah tindakan yang benar bagi Anda untuk membunuh mereka. Sejujurnya, Xiaohu memiliki hati yang baik sejak dia masih muda. Anda tidak menyalahkan saya karena mematahkan cambuk harimau. Panjangnya hanya 7 atau 8 kaki, tidak layak disebut. Tuan, Anda telah memotong akar masalah saya dan saya berterima kasih kepada Anda. Jika Anda tertarik, saya akan memotong cambuk saya dan menawarkannya kepada Anda setelah tumbuh kembali. Pada saat ini, macan darah iblis merah yang mengandalkan kekuatannya yang dahsyat sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk menjilat orang dan hampir membawa kemampuan tak tahu malu dan sanjungannya hingga ekstrim. Melihat bahwa ia telah merendahkan dirinya ke tingkat ini, Xuan Zhang benar-benar merasa sedikit malu saat ini. Amitabha, kebaikan besar, donor memiliki kebijaksanaan besar, kecerdasan besar, dan kesempatan besar, yang merupakan bakat yang paling dibutuhkan Buddha. Xuan Zhang membaca syair Buddha dan menatap harimau raksasa berdarah di depannya dengan tatapan ramah seolah-olah dia telah membuat pilihan terakhir. Tangan yang melayang di udara perlahan jatuh ke arah kepalanya yang gemetar. Terima kasih guru, terima kasih guru. Harimau darah iblis merah yang ketakutan setengah mati itu tiba-tiba merasa seperti dilahirkan kembali. Ia gemetar, takut, dan berterima kasih dengan gembira. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan hidupku. Layak bahwa ia telah menyerahkan hampir semua harga dirinya. Bang! Energi tersembunyi tiba-tiba muncul. Kepala harimau besar di depannya tiba-tiba meledak dan darah serta daging berceceran. Lengan Xuan Zhang tiba-tiba berhenti di udara tanpa bergerak dan wajahnya yang tampan dengan senyum penuh kasih tiba-tiba membeku bernoda tetesan darah panas. Seharusnya itu adalah senyum yang baik dan lembut, tetapi setelah ternoda darah, itu menjadi lebih jahat dan munafik. Dia menatap lurus ke tubuh harimau besar yang jatuh di depannya dan kemudian perlahan melihat ke arah mayat jahat Wu Xi yang muncul diam-diam di samping. Energi barusan dilepaskan oleh mayat jahat. Terlebih lagi, dia meledakkan sebagian besar kepala harimau darah iblis merah tepat di depannya. Ini bukan hanya merebut mangsanya di depan umum, tetapi juga tamparan langsung di wajahnya. Rasa iba di mata Xuan Zhang berangsur-angsur memudar dan menjadi dingin. Dia menatap lurus ke arah Wu Xi di depannya. Senyum di wajahnya tampak sedikit lebih dingin dan kembali ke sifat aslinya. Tanda hubung, hutan berkabut di dalam formasi. 7 hewan tingkat kaisar. 7 dari mereka terbunuh dalam waktu yang singkat. Kedua tuan muda yang berbeda itu tampak sedikit terlalu kuat. Petik 2. Orang-orang kuat dari keluarga Chen yang bertekad untuk mati sebelumnya merasa seperti berada di roller coaster naik turun dan untuk sementara waktu sulit untuk tenang setelah melihat penampilan mayat baik dan jahat yang menyerupai tuan muda mereka. Tetapi ketika dua mayat baik dan jahat itu menampilkan penindasan dan dominasi mengerikan mereka dan meledakkan kepala satu demi satu binatang tingkat kaisar, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi dan semua orang tercengang. Itu adalah binatang tingkat kaisar, bukan kubis atau kelinci di tanah Anda sendiri. Anda dapat menariknya keluar jika Anda mau atau membunuhnya jika Anda mau. Namun, kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh dua mayat kebaikan dan kejahatan benar-benar menjungkir balikkan pemikiran semua orang. Sepertinya kedua tuan muda kita sedikit terlalu kuat. Tepat ketika banyak anggota keluarga Chen mulai tenang dan ingin melenyapkan binatang buas dan pasukan alien di luar, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri mayat jahat itu membunuh harimau darah iblis merah. Keduanya secara bertahap saling mendekat dan suasananya berangsur-angsur menjadi khidmat yang juga dimainkan di depan mereka. Tidak mungkin klon dari dua tuan muda akan bertarung. Mustahil, benar-benar mustahil. Sejak zaman dahulu, klon tidak pernah bisa berpikir sendiri. Mereka semua dikendalikan oleh tubuh aslinya. Bagaimana mungkin keduanya bertarung satu sama lain? Wah, mereka semakin dekat. Apakah mereka benar-benar akan melakukannya? Petik 2. Tepat ketika keluarga Chen terkejut, Lin Xiao yang berada 100 mil jauhnya terdiam membisu dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali.
Dia ingin menjadi orang yang mendapat manfaat darinya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menyaksikan sisi mengerikan Chen Beiyuan dengan matanya sendiri. Hanya dengan 2 klon khusus mereka dapat langsung membunuh 8 monster tingkat kaisar. Dibandingkan dengan kekuatan mereka sebelumnya, kekuatan seperti itu sama sekali tak tertandingi. Jika dia masih memiliki kepercayaan diri sebelumnya, sekarang jelas bahwa kepercayaan dirinya telah hancur dan dia ketakutan. Apakah dia benar-benar memiliki peluang untuk menang jika dia berhadapan langsung dengan monster ini? Tuan, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Petik. Di Cincin Suan, seorang dewa bogang tertentu juga terdiam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, makhluk yang dia bunuh menggunakan metodenya mengubah iblis surgawi dan membunuh 3 mayat meskipun berasal dari asal yang sama dan dikendalikan oleh tubuh aslinya juga merupakan individu dengan pemikiran dan kepribadian mereka sendiri. Intinya, keduanya adalah kondensasi dari kebaikan dan kejahatan paling primitif dari entitas tersebut. Sejak zaman dahulu kala, kebaikan dan kejahatan telah saling bertentangan. Hubungan antara keduanya tidak seharmonis yang dibayangkan. Mayat baik itu menatap mayat jahat di depannya dengan senyum menyeramkan di wajahnya yang berlumuran darah. Mayat jahat apa maksudmu? Kamu tebak. Bab 379 awal mula konspirasi. Mayat jahat apa maksudmu? Kau tebak. Menanggapi pertanyaan mayat baik, mayat jahat tampak sangat tenang. Wajah tampan yang dulunya serius dan acuh tak acuh itu sedikit mengangkat alisnya dan akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi yang memperlihatkan senyum jahat. Pada saat ini dia sama sekali tidak menyembunyikan kebenciannya. Biar ku tebak. Senyum lembut di wajah Xuanzang berangsur-angsur menghilang dan ada sedikit lebih banyak rasa dingin di matanya. Darah di wajahnya menetes perlahan meninggalkan bekas darah mengerikan di wajahnya yang cantik. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan telah bertentangan dan agama Buddha dan Taoisme bahkan lebih merupakan sepasang musuh. Sejak kelahiran kedua mayat itu, atribut masing-masing telah mengkonfirmasi perselisihan dan kontradiksi di antara mereka. Aku tidak akan menebak, aku bukan anak kecil lagi. Jika kamu punya ide, mengapa kamu tidak membahasnya denganku? Kamu tebak. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menegang. Sosok Buddha dan pendeta Tao semakin dekat. Aura menakutkan tiba-tiba meletus hampir membubarkan awan di langit. Cukup. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertarung, sebuah suara tersembunyi dan agung tiba-tiba muncul dari hutan berkabut yang bergema di benak kedua mayat dan langsung menenangkan kedua mayat yang berada di ambang pertarungan. Jelas, sebagai tubuh asli, Chen Beiyuan masih memiliki kekuatan pencegah dan penekan yang cukup besar terhadap dua mayat baik dan jahat. Ham-ham. Kemarahan di wajah Xuanzang belum juga mereda dan senyum jahat di wajah Wuxi juga berhenti. Mereka saling memandang, mendengus dingin, dan kemudian diam-diam kembali ke hutan berkabut di belakang mereka dan membunuh habis binatang buas asing yang tersisa. Segera mayat baik dan jahat itu berpisah menjadi kiri dan kanan yang mengambil alih lapangan rumah. Seiring dengan bersinarnya cahaya Buddha dan cahaya misterius, tiba-tiba berubah menjadi lapisan kabut yang menutupi seluruh formasi. Aroma aneh dari bunga iblis daging dan tulang juga benar-benar dihilangkan. Namun dia tidak tahu apakah itu karena dia marah dan tidak bisa menekannya sehingga dia perlu melampiaskannya sehingga Xuanzang tiba-tiba menamparkan telapak tangannya langsung ke arah gunung di kejauhan. Lin Xiao yang sudah tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan tinggal bersiap untuk evakuasi strategis ketika dia tiba-tiba merasakan krisis yang mengerikan, dia menoleh dan melihat telapak tangan Buddha emas besar sebesar gunung datang ke arahnya. Pupil matanya bergetar, bulu di tubuhnya berdiri, dan dia langsung merasakan ancaman kematian. Sialan! Boom! Dalam sekejap gunung itu diratakan oleh telapak tangan dan berubah menjadi dataran. Tak, hutan berkabut. Tergantung di udara, terhalang oleh kabut mistis, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Kaisar 10.000 racun tidak tahu seperti apa situasi di luar. Namun untuk beberapa alasan dia selalu memiliki perasaan buruk. Firasat ini muncul sejak awal ketika Chen Beiyuan memenggal kepala dua mayat baik dan jahat. Tidak, tidak. Ada 8 binatang tingkat kaisar dan beberapa di antaranya telah mencapai tingkat kaisar tingkat tinggi. Bahkan jika klon dari anak keluarga Chen sangat kuat, mereka hanya 2 kaisar perang puncak. Kesenjangan antara kaisar dan kerajaan tidak begitu mudah untuk diatasi dan ada juga kerugian numerik. Kaisar 10.000 racun menekan kegelisahan di hatinya dan mulai menghibur dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, seluruh formasi Dewa Penjara 8 arah masih belum dihancurkan dan masih belum ada binatang buas atau alien yang memasuki hutan berkabut. Hati di dalam hatinya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba gerakan hebat datang dari luar seolah-olah ada keberadaan besar yang mendekat. Ini tidak diragukan lagi membuat pupil Kaisar 10.000 racun bergetar dan kemudian dia sangat gembira.
Bertarunglah, binatang buas yang ganas itu datang. Anak kecil dari keluarga Chen, tunggu saja kematianmu. Namun, adegan berikutnya benar-benar membodohi Kaisar 10.000 racun yang sangat bersemangat. Karena binatang buas yang datang bukanlah makhluk hidup, melainkan makhluk mati. Elang iblis pembelah langit harimau darah iblis scarlet ular 9 netherworld singa iblis api emas. Mayat-mayat binatang buas tingkat kaisar yang masih memancarkan penindasan mengerikan setelah kematian dikendalikan oleh pikiran yang kuat dan menumpuk di depan Chen Beiyuan sedikit demi sedikit. Saat mayat binatang kekaisaran mengerikan ini dikirim satu persatu, Kaisar 10.000 racun hampir melototkan matanya. Dia menatap sosok pemuda di atas lotus hitam dan mengeluarkan jeritan yang sulit dipercaya. Mustahil, benar-benar mustahil. Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas lotus hitam besar memejamkan mata. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Dia hanya terus mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan terus menerobos. Pada saat ini setelah dia membunuh mayat baik dan jahat secara berurutan, kultivasinya telah jatuh kembali ke puncak Raja Perang dan dia perlu menerobos lagi. Tetapi setelah jatuh 2 kali berturut-turut, energi iblis abis di tubuhnya menjadi semakin murni dan semakin menakutkan seolah-olah telah dimurnikan. Namun setelah 2 terobosan berturut-turut dan penurunan alam berturut-turut, tidak diragukan lagi akan sangat sulit baginya untuk menerobos lagi. Kultivasi kehidupan Kaisar 10.000 racun ditambah esensi darah dari mayat 8 binatang tingkat Kaisar seharusnya cukup bagiku untuk menerobos lagi dan memadatkan tubuh iblis abis. Tubuh iblis abis adalah fisik terlarang dalam novel aslinya. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyerap, melahap, dan menjarah semua energi, ia juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Ia dapat terus meningkatkan energi sihir dan meningkatkan kemampuan tempur berkelanjutanku. Tidak lagi mudah untuk menghabiskan energi sihir seperti sebelumnya. Selama aku bisa memadatkan tubuh sihir terlarang dan menguasai kitab sihir terlarang, aku bisa memulai jalan tak terkalahkanku sendiri. Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas lotus hitam besar tidak membuka matanya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke mayat 8 binatang kekaisaran di depannya. Dalam sekejap, lubang hitam pekat muncul dari ujung jarinya, langsung menarik mayat-mayat besar di depannya satu persatu dan menelannya. Pada saat yang sama, intensitas penjarahan dari Kaisar 10.000 racun meningkat beberapa kali. Di lautan kesadaran yang baru saja dibuka, abis mulai bergetar sedikit dan energi murni dengan gila-gilaan muncul dan disuntikkan ke dalam tubuhnya bergabung dengannya dan mencernanya secara langsung. Boom! Tanda hubung. Tepat ketika Chen Beiyuan bersiap untuk dipromosikan menjadi kaisar, jauh di ibu kota kekaisaran, ayah Chen yang sedang berlatih di markas zona perang ketiga kekaisaran juga telah mencapai momen kritis terakhir. Dia akan naik ke alam kaisar. Dengan berkat serangkaian benda suci dari langit dan bumi seperti pil pencerahan dan buah pembersih sungsung yang dikirim oleh putranya, kecepatan kultivasi ayah Chen hampir meroket jauh lebih cepat dari sebelumnya. Terutama ketika mereka berada di negara Sakura sebelumnya setelah jiwa kakek Chen turun, ayah Chen untuk sementara memperoleh gelombang kartu pengalaman terkuat dan dengan jelas melihat rahasia alam kaisar. Ini pasti akan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk terobosan berikutnya. Saat ayah Chen mulai menerobos, seluruh zona perang ketiga kekaisaran langsung dalam keadaan siaga tinggi. Namun, bahkan di bawah keamanan yang begitu ketat, sesosok tubuh berpakaian abu-abu benar-benar menyelinap masuk tanpa suara tanpa disadari. Tanda, pada saat yang sama di luar kota utara yang jauh di front depan perbatasan juga ada beberapa gerakan diam-diam. Serangkaian sosok tidak manusiawi dengan aura tersembunyi tampaknya mengetahui penempatan seluruh perbatasan utara dan mereka menyelinap diam-diam menuju kota utara tempat Pak Tua Chen ditempatkan. Tanda hubung. Bab 380 Langit Keluarga Chen akan runtuh. Kota Utara. Ini adalah markas keluarga Donghua Chen. Hampir 80% orang yang tinggal di sini adalah anggota klan Chen dan sisanya adalah kerabat bawahan alien orc mereka. Benteng terbesar di perbatasan ini sebagian besar hancur setelah perang invasi terakhir yang dipimpin oleh pelahap abis. Setelah menerima pendanaan kekaisaran, Tuan Chen membatalkan semua cetak biru asli kota perbatasan utara dengan sekali gores penanya, sehingga area setelah rekonstruksi menjadi lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kemudian Departemen Keuangan Kekaisaran dan Keluarga Kerajaan Kekaisaran yang menerima tagihan baru mulai mengutuk. Kamu benar-benar kasar menggunakan uang kekaisaran untuk membangun kotamu sendiri. Namun pada akhirnya pria di istana itu menggertakkan giginya dan setuju serta menandatangani RUU baru itu.
Tidak mungkin Kekaisaran Donghua pada saat itu telah memenangkan kemenangan besar dan wilayahnya telah berkembang pesat. Hampir semua keluarga terkemuka telah menghasilkan banyak uang mengikuti keluarga Chen dan semuanya mendukung keluarga Chen. Mereka benar-benar kuat dan kaya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi setelah penolakan. Dengan demikian, kota utara yang baru dibangun kembali. Dan Tuan Chen, Marsekal Kekaisaran, telah ditempatkan di sini sepanjang waktu, bahkan pada hari pertunangan cucunya, dia tidak kembali, dia hanya mengirimkan hadiah berkat. Ini mungkin tampak sedikit tidak manusiawi, tetapi sebenarnya ini adalah kasih sayang keluarga yang terbesar. Mengapa Chen Beiyuan mampu membuat masalah di ibu kota kekaisaran, berhasil dalam segala hal yang dia lakukan dan tidak ada yang berani memprovokasi dia? Mengapa ayah Chen berani berulang kali tidak mematuhi perintah eselon atas kekaisaran? Mengapa dia diam-diam memobilisasi pasukan untuk mengepung kota dan membunuh orang? Pada akhirnya kepercayaan terbesar datang dari Patua Chen, andalan keluarga Chen. Selama Tuan Chen masih di garis depan utara, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Chen. Bahkan jika keluarga kerajaan punya ide, mereka tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Selama Tuan Chen tetap menjadi keluarga Chen akan selalu menjadi keluarga teratas di kekaisaran dan pemimpin faksi yang mengendalikan sebagian besar kekuatan militer di mata banyak orang. Semua badai dari seluruh keluarga Chen dilindungi oleh Patua Chen seorang diri. Namun keseimbangan ini rusak hari ini. Sesosok tubuh yang dipenuhi amarah tiba-tiba muncul dari Chen Mansion, rumah terbesar di kota itu. Beraninya kau menyelinap ke wilayah keluarga Chen-ku. Boom! Sebuah tinju iblis mengerikan yang diringkas oleh pikiran jahatnya tiba-tiba keluar dari rumah besar itu dan melesat ke arah langit. Kekuatannya yang menakutkan seperti dewa iblis kuno yang meninju ke arah langit hampir mengubah dunia. Sial, bagaimana bisa orang tua ini begitu kuat? Ini tidak sesuai dengan informasi intelijen yang kita dapatkan sebelumnya. Tokoh-tokoh kuat dari ras alien dan binatang buas ganas yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan langsung ketakutan oleh kepalan tinju sihir yang mengerikan. Bahkan di antara mereka ada dua makhluk mengerikan yang memancarkan aura yang paling kuat pada saat ini. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Ini berbeda dari apa yang mereka harapkan. Boom! Sosok-sosok kuat dari makhluk buas asing yang bersembunyi di kegelapan langsung terlempar oleh sebuah pukulan yang menampakkan sosok mereka sendiri. Mereka adalah ras alien dan binatang buas yang memancarkan aura kekaisaran. Di antara mereka ada dua makhluk yang sangat kuat. Mereka adalah makhluk banteng yang mengerikan bermandikan guntur yang berdiri dengan satu kaki dengan kulit biru tanpa tanduk dan sepasang mata biru pucat dan binatang buas yang mengerikan dan besar dengan 9 kepala ular. Mantan adalah pemimpin klan Kuiniu dan yang terakhir adalah raja klan alien Jiwing. Kedua kelompok etnis tersebut tinggal di luar garis perbatasan masing-masing memerintah wilayah mereka sendiri. Ini adalah lawan utama dari seluruh zona perang utara Kekaisaran Donghua. Kuiniu Jiwing. Siapa yang memberimu keberanian untuk memasuki wilayah keluarga Chen-ku? Seiring dengan turunnya cahaya iblis mengerikan dari Yuanshen, wajah manusia yang menghalangi langit dan matahari mengembun di langit menatap dengan saksama sosok-sosok aneh yang tiba-tiba muncul di depannya. Chen, gila, tanah di bawah kakimu awalnya adalah wilayah ras binatang buas kami yang ganas. Jika para tetuamu tidak merebutnya dengan paksa, bagaimana kamu bisa menikmatinya? Jika hanya itu saja tidak apa-apa, tetapi beberapa waktu lalu kalian orang-orang Donghua menolak untuk berhenti dan masih serakah menyerbu wilayah kami. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah ini. Binatang buas Jiwing mendengus dingin dan 9 kepala besarnya memamerkan taring dan cakar mereka menunjukkan tampang mengancam seolah-olah mereka siap menyerang jika ada perbedaan pendapat. Mo. Krazi Chen, selama kamu mengembalikan wilayah yang kamu telan beberapa waktu lalu dan menyerahkan 100 mil tanah lagi, kami akan berbalik dan segera pergi tanpa ragu-ragu. Kuiniu yang bermandikan guntur langsung menyatakan tujuan dari perjalanan ini. Angan-angan kosong. Wajah manusia raksasa di langit hampir tidak menunjukkan keraguan dan dua cahaya iblis mengerikan tiba-tiba keluar dari mata raksasanya dan menyerang langsung dua binatang buas terkuat dan beberapa binatang buas tingkat kaisar dari ras yang berbeda. Tuan Tua Chen benar-benar akan bertarung melawan dua binatang buas ganas terkuat dan beberapa binatang asing ganas tingkat kaisar sendirian. Boom! Tanda hubung. Tepat ketika Patua Chen sedang bertarung melawan sejumlah besar musuh sendirian di langit menyebabkan ruang runtuh dan pertempuran menjadi sengit. Tiba-tiba raungan naga yang keras tiba-tiba menginterupsi medan perang. Chen, gila, inilah saatnya menyelesaikan masalah cucumu yang membunuh putraku. Tanda hubung, keesokan harinya. Sepotong informasi mendesak dikirim ke ibu kota kekaisaran dengan kecepatan yang sangat mendesak dan itu menghantam hati seluruh pejabat tinggi kekaisaran seperti bom blockbuster. Sesuatu terjadi di front utara.
Dua binatang buas yang sangat kuat bersama dengan 7 binatang buas tingkat kaisar dari ras lain tiba-tiba muncul di kota perbatasan utara dengan maksud untuk meluncurkan serangan diam-diam, tetapi mereka ditemukan terlebih dahulu oleh Marshal Chen dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di atas langit. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit pada saat kritis dan Kaisar Naga Api Utara, salah satu dari 4 kaisar naga terkuat di Pulau Wanlong, tiba-tiba muncul dan meluncurkan serangan diam-diam. Dihadapkan dengan perlakuan kam mewah seperti itu, saya khawatir orang-orang kuat ras manusia biasa akan mati dengan penyesalan. Namun dalam situasi yang hampir fatal ini, Tuan Chen justru mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Pada akhirnya, dua monster terkuat, Kui Niu dan Jiu Ying, keduanya dikalahkan dan terluka. 3 dari 7 monster Kekaisaran Agung terbunuh dan sisanya melarikan diri dalam bentuk burung dan binatang. Kaisar Naga Api Utara mengalami patah satu lengan dan satu mata naganya dicungkil. Tokoh protagonis dari cerita ini, Tuan Chen, terluka parah setelah mengusir banyak musuh yang kuat. Setelah kembali ke kota utara, dia tidak pernah muncul lagi dan diduga sedang sekarat. Ketika berita ini menyebar ke seluruh keluarga besar di ibu kota kekaisaran, setiap tokoh besar tercengang dengan kekuatan mengerikan dari orang tua Chen dan pada saat yang sama sebuah ide yang sulit disembunyikan muncul di benaknya. Langit keluarga Chen akan runtuh. Tanpa Tuan Chen, apakah keluarga Chen masih menjadi keluarga teratas? Tetapi sebelum mereka dapat diliputi dengan keheranan, berita mengejutkan lainnya dijatuhkan. Sesuatu terjadi pada Chen Zeking juga. Tidak lama setelah kecelakaan Tuan Chen, pertempuran sengit terjadi di zona perang ketiga ibu kota kekaisaran dan retret Chen Zeking, kepala keluarga Chen, diserang oleh ledakan diri orang kuat misterius. Seluruh ruang retret menjadi abu. Chen Zeking yang hendak menerobos alam kekaisaran hilang dan hidup matinya tidak diketahui. Bab 381 ketika seekor paus mati, semua makhluk hidup. Orang tua Chen diserang oleh 3 binatang buas yang sangat kuat dan 7 binatang buas tingkat kaisar dan diduga terluka parah dan sekarat. Kepala keluarga Chen sedang berlatih dalam pengasingan di zona perang ketiga tetapi diserang oleh seorang kaisar perang misterius yang mencoba menghancurkan diri sendiri. Hidup atau matinya tidak diketahui dan dia menghilang secara misterius tanpa berita apapun. Situasi mendadak ini membuat hampir semua orang lengah. Keluarga Donghua Chen yang sebelumnya berkembang pesat tiba-tiba runtuh 2 kali dalam sekejap dan menunjukkan tanda-tanda melemah dan mundur. Behemoth dari faksi konservatif yang mengendalikan sebagian besar kekuatan militer di kekaisaran ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Bukannya beberapa orang berpikir bahwa ini adalah sandiwara yang secara khusus dipentaskan oleh keluarga Chen, tetapi masalahnya adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di garis depan perbatasan itu tidak palsu. Ada banyak sekali saksi mata pada saat itu. Kui Niu Jiu Ying dan Kaisar Naga Beiyan dari Pulau Wanlong, ketiga binatang buas paling kuat ini hampir semuanya memiliki latar belakang yang mendalam dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak dengan keluarga manusia. Bahkan lebih tidak mungkin lagi jika beberapa bagian tubuh hilang selama pertunjukan. Terutama Kaisar Naga Beiyan, Kaisar Naga yang terkenal dan menakutkan, salah satu cakar naganya patah dan salah satu mata naganya dicungkil. Bagaimana mungkin Kaisar Naga berdarah murni, seorang bos super yang bangga dan arogan, bermain denganmu menggunakan bola matanya dan sebuah cakar? Selain itu, ada 7 binatang buas tingkat kaisar yang 3 diantaranya terbunuh pada saat itu. 3 binatang buas tingkat kaisar mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuat pertunjukan dengan keluarga Chen. Bagaimana mungkin itu terjadi? Situasi di zona perang ketiga kekaisaran bahkan lebih istimewa setelah kaisar perang misterius dengan putus asa meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan ledakan diri sebagian ditekan oleh formasi besar yang diukir di zona perang sejak awal. Namun ruang retret Chen Zeking hancur total. Selain itu, pasukan dari 2 divisi kelompok juga diambil dan puluhan ribu tentara elit kekaisaran meninggal secara langsung. Kehilangan puluhan ribu tentara elit kekaisaran tanpa alasan akan terasa menyakitkan bahkan bagi keluarga Donghua Chen. Jika itu adalah keluarga Donghua Lin atau keluarga kerajaan, mereka mungkin akan patah hati. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan keluarga Chen bertindak dan membuat rencana hampir mendekati nol. Baru saja pasukan alien besar di perbatasan utara meluncurkan uji coba terhadap garnisun kekaisaran dan membunuh beberapa gembala di perbatasan kekaisaran secara brutal. Namun, garnisun perbatasan tidak melawan atau terlibat konflik, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya. Sejak keluarga Chen mengambil alih perbatasan utara, situasi ini belum pernah terjadi. Dulu, kami selalu melawan balik dengan segera, membalas darah dengan darah dan gigi dengan gigi. Orang-orang yang bertindak dan ras alien di belakang mereka hampir pasti dimusnahkan.
Alasan untuk ini mungkin karena sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Chen. Eselon atas seluruh front utara tidak memiliki pemimpin dan dalam kekacauan, jadi mereka memilih untuk merespons secara konservatif. Ledakan di zona perang ketiga bukanlah kebohongan. Seseorang mendeteksinya dengan instrumen khusus dan menemukan bahwa energi ledakan itu memang setingkat kekaisaran. Mayat-mayat yang dikirim juga diam-diam digali untuk pengujian genetik. Mereka memang tentara elit kekaisaran ketika mereka masih hidup dan mereka bukan kambing hitam. Di mana Chen Beiyuan, tuan muda keluarga Chen? Setelah pesta pertunangan, dia muncul di kota ajaib dan tinggal bersama gadis dari keluarga Lin selama 1 malam. Kemudian dia menghilang begitu saja, seolah-olah dia menghilang dari muka bumi. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. 3 generasi keluarga Chen semuanya mengalami kecelakaan dalam semalam. Beberapa terluka parah dan sekarat, beberapa ragu tentang hidup mereka, dan beberapa menghilang secara misterius. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Situasi saat ini tidak lagi bisa dipercaya dan tidak dapat diterima. Jika tidak ada konspirasi yang terlibat, tidak ada yang akan mempercayainya. Para rubah tua di puncak kekaisaran tidak akan percaya pada kecelakaan yang tidak masuk akal. Pasti ada faktor manusia yang terlibat. Namun pertanyaannya adalah siapa di dunia ini yang bisa mencapai situasi yang luar biasa seperti itu? Dalam sekejap, keluarga terkemuka yang bisa menempati peringkat 10 besar dari seluruh umat manusia berada dalam kekacauan dan terancam runtuh. Dan dalam sekejap bersama dengan 2 generasi keluarga Chen saat ini, seluruh kekaisaran mulai menjadi bergejolak dan banyak orang tampaknya telah melihat adegan badai yang akan datang. Di tengah kekacauan, banyak orang ambisius melihat peluang untuk merebut kekuasaan. Ketika seekor paus jatuh, semua hal menjadi hidup. Tanda keluarga Chen. Ketika Ibu Chen mengetahui serangkaian kabar buruk itu, dia seperti tersambar petir. Ini menyangkut suami dan putranya. Sebagai seorang wanita, mustahil baginya untuk tidak bereaksi sama sekali. Namun tahun-tahun hidupnya dalam kekuasaan telah memungkinkannya untuk mempertahankan rasionalitas dasar ketika menghadapi peristiwa besar. Setelah kejadian itu, dia segera menstabilkan orang-orang yang gelisah di keluarga Chen dan mengirim orang kepercayaannya untuk menyelidiki situasinya. Zeking, apakah kamu belum menemukan orang itu? Nyonya, orang-orang kami sudah memeriksa seluruh zona perang ketiga tetapi masih belum menemukan keberadaan patriark. Kami hanya menemukan tokennya di reruntuhan yang hancur. Seorang prajurit wanita yang kuat menundukkan kepalanya dan mengeluarkan token hangus dari dadanya. Ada kata Chen yang terukir di token ini yang sangat mirip dengan token Tuan Muda Chen Beiyuan tetapi sedikit lebih besar dan bahannya lebih istimewa. Ketika Ibu Chen melihat token itu, hatinya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Karena token ini adalah token dari kepala keluarga Chen. Ini adalah barang pribadi Chen Zeking. Pentingnya barang ini hampir sebanding dengan senjata kekaisaran. Siapapun yang memegang perintah ini dapat memobilisasi pasukan zona perang ketiga, melihat perintah sama seperti melihat orangnya. Dalam keadaan normal, benda ini tidak akan pernah dibuang. Ibu Chen menekan kegelisahannya dan mengambil token milik suaminya setelah memeriksanya dengan cermat, dia menanyakan pertanyaan kedua yang lebih penting. Apakah lelaki tua itu baik-baik saja? Nyonya tua Chen sudah bergegas ke kota perbatasan utara tetapi dia dihadang di luar dan tidak diizinkan mendekati kediaman patriark tua. Seluruh kota perbatasan utara telah memasuki kondisi yang paling ketat. Orang kepercayaan Ibu Chen memilih kata-katanya dengan hati-hati mencoba membuat masalah itu terdengar tidak terlalu serius. Namun, hati Ibu Chen tenggelam sedikit demi sedikit. Orang tua itu adalah langit keluarga Chen. Jika langit runtuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bencana dahsyat bagi keluarga Chen. Untungnya, orang tua itu belum benar-benar jatuh. Meskipun harimau itu sakit, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menakuti semua binatang. Dalam jangka pendek, para berandal itu tidak berani punya ide apapun. Namun seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu belum pulih juga dan masih sulit bagi seseorang untuk mengambil alih keluarga Chen dan tidak ada jaminan bahwa akan ada orang yang akan berbalik melawannya. Dia menekan kecemasan dan ketakutannya dan menanyakan pertanyaan terakhir dan yang paling membuatnya khawatir. Bahkan ketika dia mengajukan pertanyaan ini, dia tidak menyadari bahwa suaranya sedikit bergetar. Yuaner, kamu belum menghubungi saya. Nyonya, sejak kejadian itu kami telah berusaha menghubungi Tuan Muda melalui berbagai cara tetapi tidak berhasil. Rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa informasi yang kembali. Setelah mendengar berita itu, Ibu Chen merasa seolah-olah garis pertahanan terakhirnya telah hancur total. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Untungnya, Bai Ruowei yang berdiri di dekatnya bereaksi cepat dan mendukungnya. Tanda, setelah berhari-hari, inilah saatnya untuk sesuatu yang besar. Bab 382 Master Pavilion Tianji. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Chen, siapa yang akan paling bahagia? Tentu saja itu adalah keluarga Lin. Melihat bahwa kakak laki-laki tertua menjadi tidak berguna dan masalah sering terjadi, bagaimana mungkin keluarga Lin, orang kedua yang bertanggung jawab di ketentaraan dan bertanggung jawab atas faksi radikal, tidak punya ide?
Anda tahu di militer, mereka yang cakap dipromosikan dan yang biasa-biasa saja diturunkan jabatannya. Apakah keluarga Chen yang kekuatannya telah sangat melemah masih dapat terus mengendalikan posisi pemimpin militer? Pada saat itu dia pasti akan turun tahta. Namun tanpa diduga Lin Sufeng kepala keluarga Lin tidak melancarkan serangan setelah kejadian di keluarga Chen tetapi memilih untuk menunggu dan melihat. Langkah ini pasti membuat beberapa orang di keluarga Lin sangat tidak puas. Snap. Sebuah vas antik tak ternilai harganya dipecahkan langsung ke tanah yang menandakan kemarahan dan frustrasi di hati orang yang melakukannya. Wajah Lin Jiuxiao tampak gelisah, matanya merah, ada bekas merah tamparan di pipi kirinya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apa sebenarnya yang sedang ayah lakukan? Ini adalah kesempatan bagus, kita harus memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya dan memusnahkan seluruh keluarga Chen dalam satu gerakan. Selama kita mencaplok keluarga Chen, keluarga Lin akan mengendalikan 80% kekuatan militer kekaisaran. Pada saat itu, bahkan keluarga kerajaan harus melihat wajah keluarga Lin saya. Jika kita menunda lebih jauh, apa yang akan terjadi ketika keluarga Chen pulih? Kita akan kehilangan kesempatan besar saat itu. Jika Anda ragu-ragu, melihat ke depan dan ke belakang dengan takut-takut, pengecut, dan tidak kompeten, Anda tidak akan pernah mencapai hal-hal hebat. Alasan mengapa keluarga Lin telah ditekan oleh keluarga Chen selama bertahun-tahun adalah karena terlalu banyak pengecut dan terlalu sedikit orang pemberani. Jika saya adalah kepala keluarga Lin sekarang, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Tidak heran Lin Jiuxiao sangat marah. Begitu keluarga Chen mendapat masalah, dia berlari ke ayahnya untuk meminta bantuan, ingin mengambil tindakan langsung terhadap keluarga Chen. Bukannya dia memiliki banyak kebencian terhadap keluarga Chen, tetapi terutama karena dia ingin membangun citra advokat perang yang kuat dan tangguh di mata semua anggota keluarga Lin. Menanggapi hal ini, Lin Sufeng memiliki sikap yang tenang. Tunggu sebentar lagi. Apa yang kamu tunggu untuk kesempatan? Lin Jiuxiao tiba-tiba menjadi cemas dan ingin berdebat tetapi kemudian dia ditampar beberapa kali dan diusir. Ini tidak diragukan lagi membuat ketidakpuasan Lin Jiuxiao. Menjengkelkan hanya ada beberapa pengecut di klan dan hanya sedikit yang berani jika ini terus berlanjut keluarga Lin akan hancur. Jika kita ingin mengubah situasi ini kita harus memiliki orang yang kuat yang berkuasa. Ngomong-ngomong bukankah Lin Xiao sebelumnya mengatakan bahwa dia dapat menemukan bantuan eksternal yang kuat untukku tapi mengapa tidak ada kabar darinya dalam beberapa hari terakhir? Tepat ketika Lin Jiuxiao mulai merasa sangat marah. Lin Sufeng, kepala keluarga Lin, saat ini berada di ruangan itu berbicara dengan sosok yang tampak aneh sekaligus familiar. Mereka yang mencapai hal-hal hebat harus tenang saat menghadapi kesulitan. Idiot itu masih terlalu naif. Keluarga Chen tidak begitu mudah jatuh. Pasti mimpi bodoh untuk ingin menelannya dalam satu tegukan. Situasi saat ini tidak jelas. Keluarga Chen berada dalam situasi tegang seperti harimau yang terperangkap dalam situasi putus asa. Jika Anda membunuhnya, itu pasti akan menyebabkan serangan balik yang fatal. Dalam hal ini, Anda harus memotong dagingnya sedikit demi sedikit. Ayah, saudara ketiga saya masih anak-anak dalam hati. Meskipun dia memiliki motif egois, dia masih sepenuh hati peduli tentang keluarga. Dia hanya sedikit tidak sabar. Insiden dengan keluarga Chen kali ini pasti merupakan rencana seseorang di balik layar. Tapi tidak peduli siapa yang melakukannya, keluarga Lin saya pasti akan mengambil gigitan besar dari daging gemuk keluarga Chen. Sosok feminin yang familiar memandang ayah di depannya dengan senyum di wajahnya dan berbicara untuk membujuknya. Orang ini tidak lain adalah Lin Jiuzhu yang dikalahkan oleh Chen Beiyuan hampir setengah tahun yang lalu, menyebabkan hati tak terkalahkannya hancur dan dia memilih untuk memasuki gua 10.000 ular untuk mengurung diri dalam pengasingan. Saat ini setelah keluar dari pengasingan, dia lebih dari 10 atau 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kultivasinya bahkan menembus tingkat kaisar perang. Tanda hubung, Istana Kekaisaran. Lin Sufeng adalah orang yang dewasa dan mantap. Dia mampu menekan seluruh keluarga Lin dan menahan mereka di tempatnya dalam keadaan seperti itu. Kamu hanya ingin mencari tahu siapa dalang di balik ini dan apakah saingan lamamu Chen Zeqing masih hidup atau sudah mati. Namun, berapa lama Anda bisa bertahan dalam situasi ini? Anda bisa mengendalikan diri sendiri, tetapi bisakah Anda mengendalikan orang-orang di bawah Anda? Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda hindari jika Anda tidak ingin melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Keluarga Lin bukan satu-satunya yang mengincar keluarga Chen. Kaisar Jiang berdiri di dekat jendela balai Taiwu, memandang keluar tanpa henti, mengamati pemandangan di luar istana seolah-olah dia melihat rumah-rumah keluarga Lin dan Chen, dan seringai aneh muncul di wajahnya yang agung dan hikmat. Sebagai penguasa tertinggi kekaisaran ini, hampir semua yang terjadi di ibu kota kekaisaran tidak dapat luput dari perhatiannya. Ini secara alami mencakup percakapan antara ayah dan anak keluarga Lin. Sejak Taizu mendirikan Donghua, kekuatan seluruh kekaisaran telah dikendalikan oleh keluarga-keluarga besar.
Bahkan jika dia adalah kaisar di mata beberapa orang, dia hanyalah boneka yang lebih besar tanpa martabat sama sekali. Kita harus secara bertahap menerobos masalah keras kepala yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di keluarga bangsawan sebelum kita benar-benar dapat merebut kekuasaan dan benar-benar menyatukan negara. Ini adalah keinginan para raja dari semua generasi. Kaisar Jiang perlahan menarik pandangannya dan melihat peta besar wilayah kekaisaran di sampingnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Yang mulia, saya telah menyelesaikan transaksi ini dan telah membayar hutang yang saya miliki. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi berutang kepada keluarga Jiang. Sebuah suara kuno dan berat tiba-tiba muncul dari kedalaman istana. Seorang Taois tua berpakaian putih dengan temperamen halus dan cambuk di tangannya berjalan keluar dari bayang-bayang. Dia memiliki penampilan seperti peri, rambut putih, dan wajah awet muda, mata yang tampak mengandung kebijaksanaan dan temperamen halus. Meskipun dia menyapanya sebagai yang mulia, pada kenyataannya dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Meskipun jika ada orang yang akrab dengan pendeta Tao berbaju putih ini yang hadir saat ini, mereka mungkin akan berseru kaget. Ini karena Taois tua berbaju putih ini persis adalah guru Pavilion Tianji yang meramalkan bakat luar biasa Chen Beiyuan dalam novel aslinya. Master Pavilion Rahasia Surgawi ini paling ahli dalam menghitung rahasia alam semesta. Selama ratusan tahun terakhir, dia telah menghitung berbagai krisis tersembunyi untuk kekaisaran Donghua berkali-kali dan berhasil membantunya menghindarinya. Tahun itu setelah membuat ramalan terakhir kepada Chen Beiyuan, Taois paling misterius di kekaisaran Donghua ini menghilang diam-diam dari pandangan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah tinggal di istana kekaisaran selama ini. Dengan cara ini, serangkaian pertemuan yang tampaknya kebetulan dengan keluarga Chen seolah-olah memiliki penjelasan khusus. Saat Tuan Pavilion Tianji hendak berbalik dan pergi, Kaisar Jiang tiba-tiba berbicara. Tuan, apakah Anda lupa persembahan keluarga kerajaan selama bertahun-tahun? Bagaimana sebab dan akibat di antara kita dapat diputuskan dengan begitu mudah? Taois tua berpakaian putih itu berhenti, menyapu pengocoknya dan berbalik untuk melihat Kaisar Jiang di belakangnya. Apa yang Kaisar Jiang inginkan? Saya ingin meminta pendeta Tao untuk meramal nasib saya sebelum saya pergi. Kaisar Jiang memiliki ekspresi wajah yang bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu apakah leluhur keluarga Chen dari 100 tahun yang lalu masih hidup atau sudah mati sekarang. Bab 383 Kitab Terlarang habis selesai. 100 tahun yang lalu leluhur keluarga Chen meninggal untuk merebut kembali perbatasan utara yang korup menjadi legenda di mata banyak orang Donghua, bahkan catatan sejarah kekaisaran secara khusus membuka halaman untuk ini mencatat pencapaiannya dan menurunkannya dari generasi ke generasi. Di mata banyak orang, leluhur keluarga Chen adalah pahlawan nasional kekaisaran. Namun di mata sebagian orang, kematian leluhur keluarga Chen benar-benar terlalu aneh. Pada saat itu seluruh front utara telah jatuh dan seluruh markas keluarga Chen hampir menjadi tempat di mana binatang buas asing merajalela. Pada saat itu keluarga Chen bisa saja mundur ke belakang kekaisaran dan tinggal di ibu kota kekaisaran atau memperluas wilayah lain dan terus memegang kekuasaan tanpa harus berusaha keras untuk merebut kembali wilayah itu dengan hampir membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 nyawa mereka sendiri. Bahkan jika binatang buas dan ras alien datang langsung dari front utara yang korup untuk menyerang ibu kota kekaisaran, bukankah akan ada orang lain yang membantu menahan mereka? Jika seorang pria tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Bahkan jika mereka memiliki reputasi buruk selama kekuatan mereka tetap ada, keluarga Chen akan tetap menjadi eksistensi teratas yang sangat diperlukan di kekaisaran. Tetapi leluhur keluarga Chen tidak memilih opsi ini pada saat itu. Dalam pertempuran itu hampir semua pasukan elit keluarga Chen terbunuh dan bahkan leluhur keluarga Chen meninggal seluruh keluarga Chen hampir dalam kekacauan. Jika bukan karena kebangkitan mendadak dari Tuan Tua Chen, seluruh keluarga Chen hampir pasti akan runtuh. Apakah leluhur keluarga Chen benar-benar sebodoh itu? Apakah dia benar-benar patriotik? Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Dia benar-benar tidak mengerti prinsip bahwa jika Anda menyelamatkan tanah, Anda kehilangan orang-orang dan Anda kehilangan orang-orang dan tanah. Jika Anda menyelamatkan orang-orang, Anda kehilangan tanah dan Anda menyelamatkan orang-orang dan tanah. Di mata orang yang berhati, semua orang kotor dan tidak ada yang namanya orang tanpa pamrih. Semua orang harus seperti dia egois. Hanya ada dua kemungkinan mengapa leluhur keluarga Chen membuat keputusan itu saat itu. Atau ada sesuatu yang tersembunyi di front utara yang lebih baik mati daripada melepaskannya. Atau leluhur keluarga Chen sama sekali belum mati. Jiang Huang tidak diragukan lagi adalah orang terpenting yang dia waspadai selama bertahun-tahun lebih dari sekadar Tuan Chen dan juga leluhur keluarga Chen yang hidup dan matinya tidak diketahui.
Leluhur keluarga Chen juga merupakan salah satu manusia terkuat. Kekuatannya pada puncak kejayaannya tidak lebih lemah dari Chen Sanhe hari ini. Dengan perhitungan ini, kekuatan tempur utama keluarga Chen jelas satu tingkat lebih tinggi daripada keluarga kerajaan. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa keluarga kerajaan begitu waspada terhadap keluarga Chen. Karena dia tidak dapat memastikan apakah keluarga Chen memiliki manusia terkuat kedua, Kaisar Jiang tidak akan dengan mudah menggulingkan Chen. Hari ini Tuan Chen terluka parah dan di ambang kematian keluarga Chen telah dihancurkan oleh penghancuran diri kaisar perang misterius dan hidup dan mati mereka tidak diketahui dan mereka diduga mati. Keluarga Chen hampir hancur dan telah menjadi incaran banyak orang. Jika leluhur keluarga Chen benar-benar belum meninggal, dia bisa keluar untuk mengambil alih situasi dan mengintimidasi orang lain. Tetapi jika dia benar-benar meninggal, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada keluarga Chen. Taois tua yang berpakaian putih jelas melihat apa yang dipikirkan Kaisar Jiang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menghela napas. Baiklah, ini terakhir kalinya aku akan membantumu. Setelah ini, kita akan menyelesaikan sebab dan akibatnya. Pendiri keluarga Jiang sangat baik kepadanya dan membantunya mencapai pencerahan. Ini tidak diragukan lagi merupakan sebab dan akibat yang besar bagi Taois tua berpakaian putih itu. Selama sebab dan akibat ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk menerobos dan membuat kemajuan lebih lanjut. Meskipun mereka telah berulang kali membantu keluarga Jiang dan berkomplot melawan keluarga Chen selama bertahun-tahun, hutang budi antara kedua belah pihak hampir terbayar. Namun masih ada garis tipis di antara mereka, jadi mari kita putuskan sebab dan akibat sepenuhnya. Setelah mengatakan ini, pendeta Tao berpakaian putih mengeluarkan 6 koin tembaga kuno dari lengan bajunya dan mulai menyimpulkan di bawah tatapan Kaisar Jiang yang penuh harap dan bersemangat. Sinar cahaya misterius muncul dari belakangnya, memadat menjadi sosok misterius yang samar. Mata Kaisar Jiang bergerak dan dia menyadari bahwa sosok misterius itu tidak lain adalah semangat juang bawaan Tao tua berpakaian putih. Meskipun asalnya tidak jelas, ia memiliki efek magis untuk menyimpulkan rahasia surga dan melihat melalui segalanya. Sebelum keluarga Chen mengalami banyak kecelakaan satu demi satu. Jika bukan karena prediksi dari Master Pavilion Tianji ini, bagaimana bisa begitu lancar? Hanya berpikir bahwa orang yang pandai menyimpulkan rahasia surga akan lolos dari kendali keluarga kerajaan, sedikit niat membunuh tampak berkelebat di mata Kaisar Jiang yang tampak penuh harapan. Jika orang seperti itu tidak dapat digunakan untuk keuntungan sendiri, dia mungkin menjadi ancaman bagi keluarga kerajaan di masa depan. Apakah pengalaman keluarga Chen hari ini pada akhirnya akan terjadi pada keluarga kerajaan? Tepat ketika Kaisar Jiang dipenuhi dengan pikiran dan niat membunuh, Taois tua berpakaian putih di depannya tiba-tiba mengubah ekspresinya, pipinya tiba-tiba menjadi pucat, dan semangat juang misterius di belakangnya meledak begitu saja. Puff! Seteguk darah hitam berbau menyembur keluar. Sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja dan tidak ada yang tahu apakah dia telah merasakan niat membunuh Kaisar Jiang. Darah hitam yang menyembur perlahan merayap di tanah seolah-olah memiliki semacam vitalitas. Segera sebuah kata besar muncul di depan Kaisar Jiang. Dai. Tanda hub. Northern Frontiers Ancestral Hall. Di dalam peti mati hitam yang diletakkan di tengah dan menerima persembahan dupa, jari telunjuk tangan kanan mayat yang sedikit keriput bergetar sedikit. Getaran pada saat itu begitu cepat sehingga tampak nyata namun juga tampak seperti ilusi belaka. Tanda. Ketika burung-burung pergi, busur panah yang bagus disimpan, ketika kelinci yang licik mati, anjing pemburu dimasak. Saya sudah berkali-kali mendapat masalah karena keluarga Jiang dan saya telah menyia-nyiakan begitu banyak hidup saya. Kaisar Jiang selalu memperlakukan saya dengan hormat dan sopan sebagai seorang murid. Sekarang saya hanya ingin pergi, tetapi Kaisar Jiang ingin membunuh saya. Jika saya tidak menyadarinya sebelumnya, saya khawatir malapetaka akan menimpa saya. Kaisar Jiang, Anda tidak terlihat seperti seorang raja. Taois tua berpakaian putih itu berwajah pucat dan jubah Taois putih di dadanya berlumuran darah dan napasnya tidak teratur. Namun hanya untuk menyimpulkan orang mati, saya membayar harga 30 tahun hidup saya. Kultivasi macam apa yang dimiliki leluhur keluarga Chen ketika dia masih hidup? Dalam sekejap mata 3 hari berlalu. Hutan berkabut-kabut misterius. Kaisar 10.000 racun yang tergantung di udara oleh belenggu sekarang telah berubah menjadi mayat yang mengerut. Jika bola matanya tidak bergetar sekali saja, dia pasti disangka mayat. Selama 3 hari berturut-turut, semua esensi darah dan kultivasi Kaisar 10.000 racun telah dijarah dan menjadi makanan untuk orang lain. Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas teratai hitam besar telah mencapai kesempurnaan dalam kultivasinya dan mencapai puncak Kaisar Perang lagi. Boom!
Pada saat ini dia seperti lubang hitam jurang besar yang dengan gila menyerap dan menjarah energi spiritual di sekitarnya, menuangkannya ke dalam tubuhnya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dalam sekejap fenomena aneh berkumpul antara langit dan bumi, menjerumuskan seluruh langit ke dalam kegelapan dan bahkan cahaya matahari pun tertelan. Fenomena aneh seperti itu segera menyebabkan orang-orang kuat dari keluarga Chen di luar berseru kaget. Untungnya binatang asing ganas di daerah sekitarnya dibersihkan beberapa waktu lalu, jika tidak, akan ada orang yang keluar dan mencari kematian lagi. Tanda hubung. Saya kembali ke klinik desa untuk menemui dokter tadi malam. Saya terkena flu mungkin karena terinfeksi saat bekerja. Setelah saya sampai di rumah, saya minum obat dan langsung tertidur. Saya sudah tidur sampai sekarang dan lupa untuk memperbarui. Saya benar-benar minta maaf. Bab 384 kembali ke ibu kota kekaisaran. Tubuh utama akhirnya mengembun menjadi tubuh iblis abisal. Di luar formasi, dua mayat baik dan jahat yang duduk bersila di sisi kiri dan kanan untuk melindungi keselamatan orang-orang melihat gelombang mengerikan yang menyapu ke segala arah dan sedikit emosi muncul di wajah mereka. Sebagai mayat baik dan jahat yang dibunuh oleh Chen Beiyuan, mereka jelas menyadari kengerian tubuh asli mereka yang kini telah memadatkan tubuh iblis abis. Itu harus di atas dua mayat baik dan jahat mereka. Setelah semua energi spiritual dalam radius ratusan mil dijarah, kegelapan yang menutupi langit dan bumi secara bertahap mulai menghilang. Tersembunyi di dalam kabut misterius, Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas teratai hitam besar juga sampai pada akhir yang terakhir. Energi iblis abisal yang memancarkan tekanan terlarang mengelilinginya dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini 8 mayat binatang buas ganas tingkat kaisar di depannya sudah lama tidak memiliki daging dan darah dan telah berubah menjadi tulang putih. Semua esensi daging dan darah mereka telah diserap. Tidak jauh dari sana, seekor naga kecil konyol sedang berbaring dan tidur dengan ekor dipeluk. Auranya juga berfluktuasi dan dia juga mendapatkan banyak manfaat darinya. Desir. Dua aliran cahaya tiba-tiba kembali dari luar formasi memasuki tubuhnya dan bergabung menjadi satu. Ternyata itu adalah dua mayat baik dan jahat yang dipenggal sebelumnya. Setelah berhari-hari Chen Beiyuan yang menutup matanya akhirnya membuka kelopak matanya dan pupilnya yang gelap tampak berkilat dengan maksud jahat tersembunyi. Akhirnya berhasil. Panel properti Ding telah dibuka. Pembawa acara Chen Beiyuan. Usia 18. Puncak kultivasi kaisar pertempuran peringkat ke-7. Konstitusi tubuh iblis abisal dapat berevolusi. Kungfu kitab suci terlarang abis peringkat ke-9 kitab suci medis tanpa kata hanya satu kitab Zhuo Wang Dao peringkat ke-8 metode jiwa ramalan Dayan peringkat ke-8 metode naga tersembunyi metode rahasia kitab suci internal kaisar manusia tanpa peringkat 36 metode Tiangang tidak lengkap. Keterampilan tempur telapak api iblis terlarang tinju penjara iblis terlarang. Kekuatan supernatural metode transformasi menjadi 3 mayat iblis kekuatan supernatural bawaan transformasi naga darah kekuatan supernatural binatang buas yang ganas mantra imobilisasi kekuatan supernatural Taoisme balas dendam untuk setiap sedikit kekuatan supernatural binatang buas yang ganas hidup dan mati bergantung satu sama lain kekuatan supernatural keberuntungan teknik menatap ki kaisar kekuatan supernatural keberuntungan tubuh dharma kehampaan kekuatan supernatural kemanusiaan 10.000 Buddha kekuatan supernatural besar agama Buddha dan Taoisme kabut kebingungan kekuatan supernatural binatang buas yang ganas api dan guntur kekuatan supernatural binatang buas yang ganas. Hewan peliharaan Anbiyu kuasi kaisar naga kecil konyol Anu kuasi kaisar. Fighting Spirit. Fate Destiny Feline. Item batu transformasi ilahi kitab medis tanpa kata topeng dewa kuno kunci penjara naga kuno busur pembantai naga kuno duri pembantai dewa biki sisa armor dadu takdir boneka troll sekali pakai ilusi racun esensi darah dewa iblis armor kulit abis bab sisa 36 metode tiangang buah pembersih sumsum x 18 buah umur panjang bayi x 159 popok roh instrumental. Hanya dalam 3 hari setelah kultivasi Chen Beiyuan menembus puncak kaisar perang, kultivasi dan kekuatan fisiknya sendiri langsung menembus tingkat tinggi senjata ilahi kelas 8 yang sebanding dengan binatang tingkat kaisar tingkat tinggi. Selain itu, dia juga telah memadatkan tubuh iblis abis, fisik mengerikan yang hampir seperti bak dan dapat memperoleh kemampuan orang lain melalui penjarahan. Meskipun saya tampaknya hanya berada di puncak tingkat kaisar sekarang, fisik dan jiwa saya masih mencapai tingkat-tingkat kaisar. Saya khawatir binatang tingkat kaisar dan ras asing biasa tidak akan mampu menahan pukulan saya. Dengan tambahan tubuh iblis abisal yang telah terkondensasi, sekarang aku memiliki sebagian dari keganasan tiada taraf dari iblis tua Chen dalam novel aslinya.
Mata gelap Chen Beiyuan berbinar dengan kegembiraan bahkan meskipun pikirannya teguh, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat ini. Hanya dalam waktu lebih dari setengah tahun, dia telah naik dari seorang jenderal biasa menjadi level kaisar saat ini dan bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui level kaisar. Kecepatan seperti itu bukan hanya curang, tapi sudah seperti surgawi. Bahkan protagonis novel keren pun tidak akan berani menulis seperti ini. Bukan, dia bukan protagonisnya, dia adalah penjahatnya. Oh, itu bukan masalah. Tepat ketika Chen Beiyuan tenggelam dalam kegembiraan, dia tiba-tiba menyadari bahwa token tuan muda di tubuhnya bergetar terus-menerus dan dia sedikit terpana. Ketika dia melepasnya dan memeriksa isinya, tatapan garang tiba-tiba muncul di wajahnya. Betapa beraninya. Hanya dalam beberapa hari keluarga Dong Hua Chen mengalami perubahan yang sangat besar setelah lelaki tua itu terluka parah dan sekarat kepala keluarga diduga meninggal dan tuan muda menghilang secara misterius. Keluarga itu jatuh ke dalam kekacauan setelah kehilangan tulang punggungnya. Seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan dengan berbagai kekuatan yang diam-diam memata-matai dan menguji satu sama lain di antara mereka. Keluarga Lin sudah mulai membuat gerakan kecil. Kaisar 10.000 racun yang tergantung di udara sekarang berada di ambang kematian. Setelah terkuras kultivasi dan esensinya, dia telah mencapai akhir hayatnya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan raksasa jahat yang meremehkan segalanya. Sekarang bahkan seorang anak jalanan pun bisa membunuhnya. Dia berusaha keras untuk membuka matanya dan menatap pemuda yang bangkit dari teratai hitam besar dan datang di depannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tanpa diduga, dia akhirnya meninggal di tangan keluarga Chen. Berikan aku kematian cepat sebagai imbalan aku bisa memberikan seluruh warisanku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga akan melakukannya. Chen Beiyuan mengangguk dan menunjuk dengan jari kanannya. Tubuh kaisar 10.000 racun di depannya tiba-tiba dan dengan cepat terurai dan jiwanya langsung ditelan oleh habis. Esensi jiwa yang tersebar itu langsung memenuhi lautan kesadarannya dan dengan cepat dicerna. Fragmen ingatan kaisar 10.000 racun selama masa hidupnya dan warisan kuno yang diperolehnya juga muncul. Chen Beiyuan yang tidak memperhatikannya tiba-tiba matanya tertuju ketika dia melihat salah satu fragmen memori. Menarik bahwa dia benar-benar mewarisi warisan dari peracun tua itu. Dia bisa digunakan sebagai bidak catur tersembunyi. Itu adalah suara misterius yang memancarkan pesona aneh dan jahat dan itu juga merupakan ingatan paling mendalam di benak kaisar 10.000 racun. Lebih dari 200 tahun yang lalu setelah kaisar 10.000 racun memperoleh lokasi alam rahasia kuno, dia tidak dapat menahan keinginannya dan memasukinya untuk menemukan harta rahasia kuno. Akibatnya setelah mendapatkan bunga iblis daging dan tulang, dia mendengar suara misterius dan pingsan. Ketika dia bangun, dia dipenjara di hutan berkabut dan telah dipenjara selama lebih dari 200 tahun. Bagaimana mungkin kaisar 10.000 racun hanya setengah langkah menuju yang terkuat? Keterampilan racunnya ditakuti oleh orang-orang terkuat dari ras manusia. Pasti ada seseorang yang bisa membunuhnya dengan paksa, tetapi untuk mempermainkannya dengan mudah dan menyegelnya dengan santai. Pria tersembunyi. Jika aku tidak turun tangan, orang yang akan tinggal bersama kaisar 10.000 racun dan mendapatkan manfaat terbesar adalah Lin Xiao. Jadi orang yang menyegel kaisar 10.000 racun saat itu adalah makhluk perkasa kuno di belakang Lin Xiao yang sangat sulit dipahami. Pikiran Chen Beiyuan bergerak. Dia jelas tidak menyangka bahwa kaisar 10.000 racun yang tampaknya hanya peran pendukung sebenarnya terlibat dalam konspirasi di balik layar Lin Xiao. Namun meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak punya cukup waktu untuk mempelajari hal-hal ini sekarang. Bang! Kabut yang membingungkan tiba-tiba menghilang. Formasi besar dan kabut yang mengisolasi area ini juga menghilang. Selamat kepada Tuan Muda karena telah mencapai kekuatan sihir Anda dan menjadi seorang kaisar perang. Selamat kepada Tuan Muda karena telah mengambil langkah maju. Iblis selangkah lebih maju. Selamat kepada Tuan Muda. Dalam sekejap, semua pria kuat dari keluarga Chen yang dipimpin oleh tetua agung keluarga Chen berjalan keluar dari tengah formasi berjalan menuju Chen Beiyuan dan memujinya. Pada saat ini mereka terisolasi oleh formasi dan jelas tidak menyadari kekacauan di keluarga Chen. Wajah Chen Beiyuan sedikit dingin dan dia menatap lurus ke arah ibu kota kekaisaran. Dia tidak peduli dengan pujian dari orang-orang di belakangnya dan hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kembali ke ibu kota kekaisaran. Tanda hubung. Bab 385 keluarga Lin ingin merebut kekuasaan dan berkomplot melawan kekuatan militer keluarga Chen. Ibu kota kekaisaran. Setelah 3 generasi keluarga Chen menghadapi bencana satu demi satu, kekuasaan nyata seluruh keluarga Chen diambil alih oleh ibu Chen yang memegang kendali kekuasaan. Meskipun langkah ini untuk sementara menstabilkan seluruh keluarga Chen di permukaan. Namun konflik dan arus bawah yang dipicu secara diam-diam semakin intensif.
Selama 3 hari berturut-turut keluarga Chen tidak memiliki pria yang memenuhi syarat untuk memimpin tetapi malah membiarkan seorang wanita memimpin ini pasti menimbulkan imajinasi orang-orang. Jangan bicara tentang Tuan Chen untuk saat ini sekarang seluruh kota perbatasan utara telah diblokir sepenuhnya tidak ada yang tahu situasi sebenarnya yang paling mereka tahu adalah bahwa dia terluka parah dan belum pulih. Pada saat genting ini tentu saja tidak ada yang sebodoh itu untuk mencoba melihat apakah harimau sakit ini masih bisa memakan orang. Namun, agak tidak normal jika kepala keluarga Chen yang diduga meninggal belum muncul selama 3 hari berturut-turut. Sebagai pejabat tinggi di kekaisaran, seorang pemimpin militer, dan penguasa faksi konservatif, dia memiliki terlalu banyak beban untuk ditanggung. Bagaimana cara menangani arus urusan militer kekaisaran yang tak ada habisnya? Bagaimana cara menangani masalah di dalam zona perang ketiga? Sebagian besar kekuatan militer di seluruh kekaisaran tidak memiliki pemimpin dan tanpa siapapun untuk memimpinnya. Dalam situasi ini, Chen Zeqing akan menarik perhatian banyak orang tanpa alasan sama sekali. Namun sekarang dia telah hilang selama hampir 3 hari 3 malam. Bagaimana mungkin itu terjadi? Semua keluarga besar, menengah, dan kecil yang setia kepada keluarga Chen berada dalam sostoani panik. Pasukan di seluruh kekaisaran mulai menjadi tidak teratur, dan para bos kekaisaran konservatif lainnya mulai memiliki ide sendiri. Mungkinkah orang itu benar-benar mati? Yang lebih aneh lagi adalah Chen Beiyuan yang digembar-gemborkan sebagai jenius paling kuat dalam sejarah keluarga Chen juga menghilang secara misterius. Pria muda yang seharusnya bisa maju dan memiliki reputasi kualifikasi dan kekuatan yang memadai ini menghilang tanpa jejak. Seluruh cabang utama keluarga Chen tampaknya musnah dalam satu gerakan. Sekarang semuanya menjadi sedikit menarik. Dalam keadaan seperti itu, pihak-pihak terkait bahkan tidak bisa lagi menahan diri dan mulai menjajal kemungkinan. Di antara mereka, rival lama keluarga Dong Walin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Orang yang mengambil tindakan adalah Lin Sufeng, kepala keluarga Lin. Dia langsung menyerahkan memorial ke istana. Su Feng tidak berbakat. Meskipun saya tidak memiliki bakat untuk mengatur dunia, saya hanya memiliki hati untuk publik dan reputasi negara. Saya tidak ingin melihat perselisihan internal di ketentaraan dan kurangnya pemimpin yang menyebabkan kekacauan. Saya bersedia mengambil alih posisi saudara Chen dan untuk sementara mengambil alih posisi panglima tertinggi zona perang ketiga. Ketika saudara Chen kembali, saya bersedia mengundurkan diri dan kembali ke saudara Chen. Begitu memorial ini dirilis, itu menyebabkan kegemparan. Keluarga Lin akhirnya bertindak. Namun mereka tidak berniat untuk menghancurkan keluarga Chen sekaligus tetapi memilih untuk mengiris daging mereka. Begitu Lin Sufeng bergerak, dia ingin merebut komando mobilisasi dan hak personel dari zona perang ketiga kekaisaran Chen. Kali ini arteri utama keluarga Chen terkena. Semua orang di seluruh kekaisaran tahu bahwa zona perang ketiga kekaisaran secara nominal bernama Jiang tetapi sebenarnya bernama Chen. Kekuatan keseluruhan zona perang ketiga kekaisaran hampir cukup untuk menyaingi 8 zona perang lainnya, menjadikannya nomor 1 yang tak terbantahkan. Nama zona perang pertama dan kedua diserahkan hanya untuk memberi muka kepada keluarga kerajaan. Seluruh zona perang ketiga kekaisaran menyumbang hampir 1/5 dari kekuatan militer kekaisaran. Bahkan di dalam keluarga Chen, itu setara dengan 2/5 dari kekuatan keseluruhan dan bertanggung jawab untuk memberikan darah segar ke garis depan utara setiap tahun. Ini adalah stasiun transfusi darah di dalam keluarga Chen dan juga merupakan pencegah terbesar di dalam keluarga. Tidakkah kamu melihat Chen Zeqing akan mengerahkan pasukan untuk mengepung kota, mengerahkan pasukan untuk membunuh orang dan menjungkir balikan meja sesuka hati hampir tanpa peduli pada burung-burung di atas meja dan setiap kali dia melakukannya, dia akan menyebabkan reaksi keras dari eselon atas seluruh ibu kota kekaisaran. Siapa yang tidak iri dengan hal ini? Begitu harta nasional seperti itu jatuh ke tangan keluarga Lin, selama mereka diberi waktu untuk terus melakukan perubahan besar dan sepenuhnya mengendalikannya, kekuatan militer keluarga Lin mungkin akan melonjak ke tingkat pertama di kekaisaran. Lin Sufeng adalah panglima zona perang keempat dan kelima, pemimpin kelompok radikal kekaisaran, dan wakil menteri Kementerian Perang Kekaisaran. Dari semua aspek, dia memang memenuhi syarat untuk sementara mengambil alih posisi Chen Zeqing. Itu masuk akal baik dari perspektif prosedural maupun hukum. Tapi apakah ada yang benar-benar percaya bahwa saya akan mengembalikan pekerjaan itu setelah mengambil alih posisi itu sementara? Kekasihmu meminjamkannya padaku sebentar dan aku pasti akan mengembalikannya kepadamu setelah aku menggunakannya bahkan anjing pun tidak percaya omong kosong semacam ini.